Sahabat bahagia di luar sana, mungkin penonton sekarang ya, kadang kurang mengerti sebenarnya arti syukur yang sebenarnya. Kadang kurang mengerti apa sih yang harus kita syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahagia, bertemu dengan saya lagi Dr. Edi Subagio dalam Motis, yaitu motivasi inspirasi. Nah, kali ini saya akan sharing tentang apa? Kesehatan secara holistik. Nah, sahabat bahagia di luar sana, mungkin penonton sekarang ya, kadang kurang mengerti sebenarnya arti syukur yang sebenarnya. Kadang kurang mengerti apa sih yang harus kita syukuri. Nah, banyak secara umum, terutama itu yang harus kita syukuri adalah nikmat sehat. Tahu atau tidak tahu, nikmat sehat ini sangat penting sekali. Coba sekarang lihat pada diri kita semua. Pada waktu kita sehat, kita pengen makan apa? Ada, kita bisa. Kita mau refreshing, pergi kemana? Bisa. Kita mau bertemu dengan saudara? Bisa. Kita mau bertemu dengan teman, sejawat atau siapapun? Bisa. Tapi pada waktu kita sakit dan terbaring, maka pertanyaan yang kita lontarkan adalah, apa yang kamu mau? Pada waktu kondisi seperti ini, cuma kepingin sembuh. Artinya sembuh itu sehat. Jadi sehat itu adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa, sahabat bahagia. Untuk itu pada waktu kita sehat, gunakan semaksimal mungkin nikmat yang Allah berikan, yaitu kesehatan, untuk hal-hal yang baik. Jadi hal-hal apapun pada waktu kita masih bisa berbuat, di waktu kita sehat, berbuatlah. Yang penting bisa bermanfaat untuk orang lain. Dok, mau tanya, apa yang dimaksud kesehatan holistik? Nah, jadi kesehatan, ada yang mungkin pernah dengar nama kesehatan holistik. Jadi kesehatan yang dimaksud kesehatan holistik itu, cara mandang kesehatannya secara menyeluruh. Artinya seperti apa? Karena orang sakit itu ya, orang sakit itu ada sehat, mohon maaf, sehat itu ada dua, yaitu sehat fisik dan yang kedua adalah sehat psikologisnya. Jadi kalau dua-duanya ini sehat, baik psikologis dan fisik, itulah yang dinamakan dengan kesehatan holistik, yaitu secara menyeluruh. Dok, ada pertanyaan lagi. Adakah korelasi psikologis dengan fisik? Ya, jadi gini, kalau kita bicara tentang psikologis dan fisik, itu korelasinya erat sekali. Seperti saya contohkan, jadi kadang-kadang orang kalau psikologisnya terganggu, mungkin stres, capek, atau moodnya tidak bagus, lama-lama ini akan membuat fisik kita sakit. Ya, lama-lama akan membuat fisik kita sakit. Kenapa? Kadang-kadang di situ emosinya juga bermain. Selain itu kadang-kadang fisik kita sakit. Kalau fisik kita sakit, otomatis psikologisnya kita itu juga sakit. Kenapa? Contoh, pada waktu fisik kita sakit, kita tiduran nih, tidak bisa ngapa-ngapain. Kita akhirnya apa? Jadi stres. Kita tidak bisa ke mall, kita tidak bisa belanja ini sendiri, kita tidak bisa ketemuan di mana. Jadi seperti itu. Jadi sakit fisik maupun psikologis itu ada korelasinya sangat erat sekali. Ingat, terutama sakit psikologis ini yang sangat mengerikan. Jika ini terlalu lama Anda sakit psikologis, maka lama-lama akan terjadi sakit fisik. Sakit fisik pun Anda mulai baru mungkin seminggu atau 2 minggu lah baru sakit fisik, maka psikologis Anda juga akan terganggu.
Jadi sahabat bahagia, kalau kita bicara masalah kesehatan, bukan bicara kesehatan fisik aja, tapi harus bicara secara holistik, yaitu kesehatan psikologisnya. Nah, banyak sekali hal-hal yang harus kita waspadai, terutama dalam hidup ini, agar kita selalu sehat secara holistik. Apa itu? Satu, kita hidup ini perlu makan. Kita hidup perlu aktivitas. Nah, pada waktu kita sehat, gunakan sehatmu sebelum kamu sakit. Nah, sampai ada nyanyian seperti itu. Gunakan sehatmu sebelum kamu sakit. Jadi, pada waktu sehat, silakan Anda bekerja, silakan Anda belanja, silakan Anda makan makanan apapun yang Anda suka. Tapi ingat, waspadai terhadap makanan yang Anda makan. Silakan makan apapun yang Anda suka, tapi ingat, Anda harus ingat, sadar tentang apa? Usia, umur, harus sadar. Dulu tidak apa-apa makan misalnya makanan A, tidak apa-apa. Sekarang umur sudah mulai bertambah, otomatis organ kita juga akan menurun fungsinya. Jadi tidak begitu kuat. Jadi kita yang harus menjaga pola makanan kita. Itu yang harus diwaspadai, terutama adalah pertama, makanan yang kita makan. Yang kedua, yang harus kita waspadai adalah agar kita tetap sehat secara holistik, yaitu waspadai sumber dari stres. Nah, ini penting sekali. Sumber stres itu bisa ada di luar rumah, bisa ada di dalam rumah. Di luar rumah bisa di tempat pekerjaan, karena juga bisa karena teman atau apapun. Di dalam rumah mungkin dengan keluarga, orang tua, saudara, adik, kakak. Jadi sumber stres itu terutama ada dua, di luar sama di dalam tadi. Nah, kita harus pandai-pandai bagaimana mewaspadai sumber-sumber stres tadi. Jangan sampai kita merasa sehat tapi kita sembunyikan. Karena apa? Stres di pekerjaan, terlalu di-push di pekerjaan. Sedangkan di rumah, balik di rumah, kok pulangnya malam-malam, kok jamnya harusnya sudah datang, tambah stres. Jadi sahabat bahagia, saya simpulkan bahwa yang dinamakan kesehatan holistik itu adalah kesehatan antara fisik dan psikologis, atau jasmani dan rohani. Yang kedua, kesimpulan saya bahwa yang harus diwaspadai dari kesehatan holistik ini, satu, waspadai makanan Anda. Yang kedua, waspadai sumber dari stres Anda. Sahabat bahagia, mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat. Selalu tetap motivasi inspirasi bersama Dr. Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.